Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas hipoglikemia pada bayi baru lahir. Hipoglikemia atau kadar gula darah rendah adalah kondisi umum yang bisa terjadi pada bayi baru lahir. Meskipun seringkali sementara, kondisi ini memerlukan perhatian serius karena glukosa atau gula adalah sumber energi utama bagi otak dan organ vital bayi. Jika tidak ditangani dengan cepat, hipoglikemia berat atau berkepanjangan dapat menyebabkan masalah neurologis jangka panjang. Secara sederhana, hipoglikemia pada bayi baru lahir adalah ketika kadar glukosa dalam darah bayi turun di bawah ambang batas normal. Ambang batas ini bisa sedikit bervariasi tergantung usia bayi dan kondisi klinisnya, tetapi umumnya berkisar di bawah 40 sampai 50 mg per desiliter. Bayi mendapatkan sebagian besar glukosa dari ibunya saat masih dalam kandungan. Setelah lahir, bayi harus mulai memproduksi glukosa sendiri dari cadangan energi yang tersimpan atau mendapatkannya dari ASI atau susu formula. Jika ada gangguan dalam proses ini, kadar gula darah bisa turun. Mengapa bayi baru lahir rentan terhadap hipoglikemia? Ini ada beberapa faktor yang bisa membuat bayi baru lahir lebih rentan mengalami hipoglikemia. Yang pertama, cadangan glikogen yang terbatas, terutama pada bayi prematur atau bayi dengan pertumbuhan terhambat di dalam kandungan. Yang kedua, kebutuhan energi yang tinggi. Proses adaptasi setelah lahir, seperti menjaga suhu tubuh, bernafas, dan menyusu, membutuhkan banyak energi. Yang ketiga, produksi glukosa yang belum optimal. Hati bayi baru lahir mungkin belum berfungsi maksimal dalam memproduksi glukosa atau gluconeogenesis. Yang keempat, hiperinsulinisme sementara, terutama pada bayi dari ibu penderita diabetes atau bayi besar untuk masa kehamilan atau BMK, di mana pankreas bayi memproduksi terlalu banyak insulin sebagai respon terhadap kadar gula darah tinggi dari ibu. Insulin inilah yang kemudian menurunkan kadar gula darah bayi setelah lahir. Yang kelima, asupan ASI atau susu formula yang kurang, kesulitan menyusu atau asupan yang tidak adekuat pada hari-hari pertama kehidupan. Yang keenam, stres saat lahir, trauma persalinan, asfiksia atau kekurangan oksigen, atau infeksi bisa meningkatkan kebutuhan glukosa. Yang ketujuh, kondisi medis tertentu seperti penyakit jantung bawaan, kelainan metabolik, atau infeksi berat atau bisa disebut sepsis. Apa saja gejala hipoglikemia pada bayi baru lahir? Gejala hipoglikemia bisa sangat bervariasi dan tidak spesifik, bahkan kadang tidak menunjukkan gejala sama sekali. Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada, terutama pada bayi yang berisiko. Gejala yang mungkin muncul antara lain, yang pertama, letargi atau kelesuan. Bayi terlihat tidak aktif, lesu, dan sulit dibangunkan. Yang kedua, kesulitan menyusu. Bayi malas menyusu, hisapannya lemah, atau menolak menyusu. Yang ketiga, iritabilitas atau gemetar. Penanganan dan pencegahan. Penanganan hipoglikemia harus segera dilakukan untuk mencegah komplikasi. Yang pertama, diagnosis. Kadar gula darah diukur melalui sampel darah, biasanya dari tumit bayi. Yang kedua, pemberian makan. Jika bayi mampu menyusu, pemberian ASI sesegera mungkin adalah langkah pertama. Jika tidak memungkinkan atau kadar gula sangat rendah, susu formula atau glukosa oral mungkin diberikan. Yang ketiga, terapi intravena atau IV untuk kasus hipoglikemia yang lebih berat atau jika bayi tidak dapat menerima asupan oral, glukosa akan diberikan melalui infus intravena. Yang keempat, identifikasi dan atasi penyebab. Setelah kadar gula stabil, dokter akan mencari tahu penyebab mendasar hipoglikemia dan menanganinya. Selanjutnya, pencegahan. Pencegahan adalah kunci, terutama pada bayi yang beresiko. Pertama, inisiasi menyusui dini atau IMD. Segera setelah lahir, dorong bayi untuk menyusu atau memastikan asupan kolostrum yang kaya nutrisi. Yang kedua, pemberian ASI teratur. Pastikan bayi menyusu secara teratur dan efektif. Yang ketiga, pemantauan ketat. Pada bayi yang beresiko, misalnya bayi dari ibu diabetes, prematur, atau BMK, pemantauan kadar gula darah secara rutin akan dilakukan oleh tenaga medis. Yang keempat, menjaga kehangatan bayi. Hipotermia dapat memicu hipoglikemia. Siapa saja bayi yang beresiko tinggi mengalami hipoglikemia? Yang pertama, bayi dari ibu penderita diabetes atau IDM, Infants of Diabetic Mothers. Ini adalah kelompok risiko tertinggi. Selama kehamilan, kadar gula darah ibu yang tertinggi menyebabkan bayi memproduksi insulin berlebihan.
Setelah lahir, pasokan gula dari ibu terputus. Namun, produksi insulin bayi masih tinggi sehingga menyebabkan penurunan drastis kadar gula darah. Yang kedua, bayi prematur. Bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu seringkali memiliki cadangan glikogen berbentuk simpanan glukosa yang lebih sedikit dan sistem metabolisme yang belum matang. Yang ketiga, bayi kecil untuk masa kehamilan atau KMK, Small for Gestational Age, atau SGA. Bayi yang pertumbuhannya terhambat di dalam rahim mungkin memiliki cadangan energi yang tidak mencukupi. Yang keempat, bayi besar untuk masa kehamilan atau BMK, Large for Gestational Age atau LGA. Meskipun sering dikaitkan dengan ibu diabetes, bayi besar lainnya juga bisa beresiko karena kebutuhan energi yang lebih besar dan kemungkinan adaptasi metabolik yang belum optimal. Yang kelima, bayi yang mengalami stres persalinan, seperti asfiksia atau kekurangan oksigen saat lahir, trauma lahir, atau hipotermia, suhu tubuh rendah, karena kondisi stres ini meningkatkan penggunaan glukosa secara drastis. Sekian video kami tentang hipoglikemia pada bayi baru lahir. Sampai jumpa di video selanjutnya.